Halo semua, selamat datang kembali dalam Sinau Channel. Kali ini kita akan membahas tentang representasi dalam movies sebagai bagian dari mata kuliah Introduction to Media Studies. Representasi adalah satu hal yang sangat mendasar dalam kajian media. Untuk memahami representasi dalam film, kita perlu memahami proses bagaimana sebuah film industri bekerja, terutama bagaimana sebuah film atau movie dibuat. Pembuatan sebuah film melibatkan banyak sekali pihak, banyak sekali resources, sumber daya, waktu, uang, dan segala macam. Untuk memahami masalah representasi, kita akan membuat diagram tentang pembuatan film secara sederhana. Kita berbicara representasi yang dihasilkan dalam sebuah film yang ditayangkan dalam layar lebar. Asal-usul representasi ini adalah apa yang ada dalam kenyataan atau dalam gagasan. Gagasan itu berada pada benak manajemen, produser, investor, maupun penulis atau yang lain. Ini ada aktor. Aktorlah yang sedang bermain film yang dilihat dalam layar. Sesungguhnya aktor dipengaruhi oleh banyak hal. Tentu saja yang sangat utama adalah direktur atau sutradara. Sutradara menggunakan segala sumber daya di sini, mulai dari skrip, kamera, setting, dan lain-lain, untuk mengarahkan aktor agar berperan sesuai dengan yang diinginkan. Setelah selesai proses pengambilan gambar, lalu ada proses editing. Setelah proses editing, atau mungkin menjadi bagian dari proses editing, beberapa adegan dipilih, adegan yang lain ditinggalkan atau dibuang. Baru setelah itu ditayangkan di publik. Sekilas kita lihat bahwa diagram ini cukup rumit, tapi kita akan mencoba memahami alurnya bagian per bagian. Sebelum terjadi proses pembuatan film, atau istilahnya pre-production, sekelompok orang berkumpul, bisa jadi mereka terdiri dari manajemen, produser, atau investor, untuk membahas gagasan membuat film. Film tentang apa, bagaimana, dan seterusnya. Maka dibuatlah skrip, kemudian dihitung anggaran yang akan dikeluarkan, kemudian dilakukan berbagai macam usaha untuk mendapatkan izin, kemudian dibeli atau diusahakan properti, lalu juga direkrut karyawan dan artis. Proses ini disebut pre-production. Bagaimana mereka menyepakati untuk misalnya membuat skrip, atau misalnya bagaimana seorang investor menyepakati bahwa sebuah film didanai misalnya 100 juta atau 200 juta atau 500 juta. Apa yang ada dalam benak investor itu sehingga dia berkenan mengeluarkan uang sebanyak itu? Itu akan mempengaruhi proses pembuatan film. Masih dalam proses pra-produksi, akan ada satu hal yang dilakukan lagi, yaitu misalnya adalah proses audisi atau casting atau proses pemilihan siapa-siapa yang akan memerankan peran tertentu. Untuk memahami representasi, perlu dipahami bagaimana para juri atau para pemilih menentukan siapa yang berhak tampil untuk memerankan suatu peran tertentu. Misalnya, mengapa yang dipilih adalah laki-laki yang berambut panjang, bukan yang berambut pendek? Apa yang diinginkan oleh para penentu ini? Apa yang ingin ditampilkan? Apakah tokoh yang maskulin atau tokoh yang seperti apa? Kemudian dilakukanlah proses produksi, di mana peran direktur atau sutradara atau pengarah acara sangat dominan. Dialah yang menentukan bagaimana proses produksi ini dilakukan. Dia mempunyai kekuasaan untuk memanfaatkan berbagai macam resources atau sumber daya, seperti kamera, pencahayaan, kostum,
bahkan memerintahkan aktor untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam pengambilan gambar. Kemampuan seorang sutradara untuk menerjemahkan ide atau menerjemahkan gagasan menjadi sebuah gambaran visual sangat menentukan kualitas film tersebut. Setelah pengambilan gambar, maka dilakukan post-production atau editing. Dalam proses editing ini ada proses pemotongan, penghilangan, kemudian mungkin ada proses penambahan, misalnya adalah efek suara, efek pencahayaan, dan lain-lain. Sehingga apa yang ingin digambarkan, apa yang ingin diwujudkan oleh sutradara akan diperkuat oleh unsur-unsur yang lain seperti suara dan pencahayaan maupun mungkin efek-efek visual yang lain. Berikut adalah contoh bagaimana seorang sutradara mengarahkan para pembantunya untuk membaca lagi skrip maupun arahan-arahan yang lain dalam pengambilan film. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana seorang sutradara mengarahkan kameramen dan aktor untuk bekerja sama dengan baik agar bisa menghasilkan gambar terbaik. Ini sebuah contoh bagaimana seorang sutradara mengarahkan seorang aktor bagaimana berperan, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara ngomong, dan lain-lain. Ini adalah bagaimana sebuah kamera bergerak mengikuti aktor. Kalau kita berbicara representasi, maka kita akan mengevaluasi, kita akan menginvestigasi bagaimana kamera memposisikan dirinya terhadap para aktor. Di sini misalnya, kamera berada di atas dan agak jauh dari punggung dua aktor ini. Sehingga dua aktor ini akan kelihatan kecil di tengah-tengah sebuah wilayah yang carut-marut terkena perang. Kita bisa menduga bahwa ada keinginan tertentu dari sutradara untuk memberi gambaran aktor yang kecil ini. Aktor bukan di-shoot secara close up, tetapi ini cenderung agak jauh, sehingga kelihatan lebih kecil, berada di tengah suasana yang penuh peperangan. Itu tentu mempunyai maksud-maksud tertentu. Apa yang ingin digambarkan oleh sutradara? Apa yang ingin ditampilkan oleh sutradara? Apa pesan di balik pengambilan posisi kamera seperti itu? Jadi, untuk memahami representasi, kita perlu membandingkan dua hal antara apa yang ada di benak sutradara dan apa yang ditampilkan di layar. Proses pembuatannya seperti apa? Sutradara mempunyai kekuasaan mutlak terhadap penggunaan kamera, penggunaan pencahayaan, pemanfaatan suara. Dia mampu menyuruh aktor untuk berbuat apa saja. Dia juga mau meminta kostum, apa yang akan dipakai oleh aktor. Dia juga bisa menentukan setting, pewarnaan, dan hal lainnya. Semua hal tadi adalah alat bagi sutradara untuk mewujudkan apa yang ada di benak dia. Apakah kombinasi dari keseluruhan alat-alat tersebut mampu mewujudkan apa yang ada dalam benak sutradara? Itulah apa yang disebut dengan representasi. Jadi sekali lagi, untuk memahami representasi dalam film, maka kita perlu memahami bagaimana proses pembuatan film itu sendiri. Bagaimana seorang sutradara memanfaatkan kamera. Apakah dia menggunakan shoot panjang, close up, landscape, atau yang lain? Apakah dia menggunakan pencahayaan yang terang benderang atau remang-remang? Bagaimana dia meminta para aktor memanfaatkan kostum? Apakah kostum yang gelap, terang, kostum seperti apa? Sudah pasti sutradara akan menyuruh para aktor untuk melakukan tindakan maupun ucapan tertentu. Dengan demikian, sutradara mempunyai kekuasaan penuh untuk menerjemahkan apa yang ada dalam benak dan merepresentasikannya menjadi sebuah gambaran visual yang kita tonton dalam layar. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa dan salam.